Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, masih semangat puasanya anak-anak? Semangat dong. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih pada tema 7 ya, yakni benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, menjaga benda, hewan, dan tanaman di sekitar pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang harus kita capai pada pertemuan kali ini itu yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat memahami bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Kemudian, peserta didik dapat mengenal, memahami, dan melengkapi ungkapan pemberian perintah menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan maupun secara tulisan. Dan kalian sebagai peserta didik dapat memasukkan data pengukuran panjang dan berat benda ke dalam bentuk tabel sederhana. Okay, are you ready? Okay, let's study. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks. Ibu harap kalian dapat mendengarkan apa yang akan Ibu jelaskan ya. Hari ini hari Minggu, keluarga Pak Arman mengadakan kerja bakti. Kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, Kak Doni dan Rio ini bertugas merawat hewan peliharaan. Ayah membersihkan kandang. Ibu dan Kak Ratna merawat tanaman. Nah, dengan kerjasama ini lingkungan rumah Kak Doni dan Rio sekeluarga menjadi bersih. Jadi, pekerjaan yang dilakukan sama-sama ini juga akan cepat selesai. Nah, di sini siapa yang sering bekerja sama di rumah? Jadi, segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama itu akan cepat selesai dan akan lebih terasa ringan. Ya, coba ada yang tahu tidak apa itu kerjasama? Jadi, kerjasama itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi, beberapa individu, contohnya tadi ada Kak Doni, Kak Ratna, ayah dan ibunya, melakukan suatu kegiatan, yakni membersihkan lingkungan rumahnya dengan tujuan agar lingkungan rumahnya menjadi bersih dan indah, terlihat indah. Jadi itu merupakan suatu kerjasama. Oke, anak-anak, Ibu harap kalian dapat memahami ya apa yang dimaksud dengan kerjasama. Jadi kalian anak-anakku di rumah, meskipun kalian puasa, kalian dapat membantu ibu kalian untuk menyiapkan buka puasa. Ya anak-anak, sekarang dengarkan teks berikut ini. Di sini ada gambar Rio yang terbiasa membantu pekerjaan orang tua. Nah, Rio menganggap membantu orang tua itu adalah bentuk terima kasihnya kepada orang tua.
Rio juga patuh terhadap perintah orang tuanya loh. Nah, Rio tidak mengeluh dalam mengerjakannya. Ibu harap kalian juga seperti Rio ya, yang selalu membantu orang tua kalian di rumah. Menaati perintah orang tua kalian di rumah. Jadi tanpa harus ibu yang suruh atau tanpa harus ayah kalian yang suruh, kalian langsung membantu ibu kalian di rumah seperti yang dilakukan Rio ini. Rio di sini sedang membantu ibu. Nah, sekarang coba ibu mau kalian menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama di rumah. Coba ada yang tahu tidak bentuk-bentuk kerjasama yang ada di rumah? Ada yang tahu tidak? Iya, yang pertama, membersihkan lingkungan rumah bersama anggota keluarga seperti yang dilakukan keluarga Rio tadi. Kemudian merawat tanaman bersama ibu atau menyiapkan buka puasa boleh. Membersihkan kandang peliharaan bersama kakak. Itu merupakan bentuk-bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan di rumah. Oke anak-anak, jadi jangan lupa ya, kalau bekerja sama itu pekerjaannya akan terasa lebih ringan. Nah, sekarang di sini ada gambar Rio yang merawat tanaman. Nah, Ibu dan Kak Ratna ini sangat senang karena Rio dan Kak Doni merawat tanaman. Rio mendengarkan perintah ayah. Begini kata ayahnya Rio, "Jika pekerjaanmu telah selesai, bantulah merawat tanaman," pinta ayah. Coba, ini yang bertanda merah, tulisan yang bertanda merah adalah kalimat atau ungkapan permintaan, yakni bantulah merawat tanaman. Jadi ada kata imbuhanlah atau coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini contohnya gosok gigi sebelum tidur. Nah, ungkapan pemberian perintah menjadi ditambahkan imbuhanlah, jadi gosoklah gigi sebelum tidur. Jadi di kata kerja gosok ini ditambahkan lah, gosoklah. Jadi dia menjadi suatu ungkapan pemberian perintah. Oke anak-anak, coba ibu tes ya, apakah kalian sudah paham dengan ungkapan pemberian perintah? Jangan lupa tambahkan imbuhanlah pada kata kerja gosok. Sini cuci tangan sebelum makan. Coba lahnya ditambahkan di kata mana? Ungkapan pemberian perintahnya jadi cucilah tangan sebelum makan. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Ada tambahanlah ya pada kata buang. Nah, ini buka buku halaman 86. Menjadi, oke, ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Jadi ungkapan pemberian perintahnya jadi bukalah buku halaman 86. Gampang kan anak-anak? Tinggal ditambahkan imbuhanlah pada kata kerja. Cuci jadi cucilah. Oke? Lanjut ya. Di sini Ibu akan membacakan sebuah teks lagi. Ibu mengucapkan terima kasih. Rio mau membawakan pot bunga mawar. Nah, ibu juga meminta tolong mengukur panjang tali yang digunakan untuk menggantung pot bunga. Rio mengukur panjang tali ini menggunakan jengkal. Nah, ada yang masih ingat tidak? Jengkal ini merupakan salah satu alat ukur tidak baku ya. Alat ukur yang dianggap lebih mudah dan sederhana untuk mengukur panjang benda. Jadi Rio mengukur panjang tali ini menggunakan tangannya, yakni jengkal. Oke, sekarang coba sebutkan satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh dari tangan. Ada yang masih ingat tidak? Apa-apa saja sebelum Ibu tampilkan jawabannya.
ada jengkal, depa. Kemudian yang menggunakan kaki itu kalian bisa gunakan telapak kaki dan langkah kaki. Contohnya, kalian mengukur suatu panjang ruangan atau panjang kamar kalian itu menggunakan lebih cepatnya menggunakan langkah kaki, atau kalian juga kalau mau menggunakan jengkal juga boleh. Nah, sekarang hasil pengukuran panjang benda di sekolah. Ini yang ibu dapat menggunakan jengkal ibu ya. Di sini yang pertama buku cetak. Ibu ukur menggunakan jengkal, ternyata hasil pengukurannya dapat 2 jengkal. Meja dapat 4 jengkal, sedangkan pensil itu hanya 1 jengkalnya ibu guru. Jadi ibu mengukurnya menggunakan jengkal ibu guru. Kalau kalian menggunakan jengkal kalian, hasilnya akan berbeda karena panjang jengkal kita berbeda ya. Panjang jengkal ibu guru berbeda dengan panjang jengkal kalian. Jadi ini hasil pengukurannya menggunakan jengkal ibu guru. Jadi kalian juga dapat mencobanya dari rumah. Misalkan mengukur panjang meja belajar, atau mengukur panjang rak buku kalian, atau mengukur panjang tempat tidur, mengukur panjang ruangan tidur kalian atau kamar tidur kalian. Dapat kalian gunakan jengkal atau alat ukur yang tidak baku lainnya. Coba, ada yang masih ingat tidak menggunakan apa kalau kalian mengukur panjang kamar tidur kalian? Iya, bisa menggunakan langkah kaki agar lebih cepat. Ya anak-anak, ya ibu harap kalian dapat melakukannya atau dapat mencobanya di rumah ya, dengan bimbingan dari orang tua. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian laksanakan dari rumah. Oke, tetap semangat puasanya. Semoga puasanya lancar, semoga tetap diberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, di sini ibu ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan kerjasama yang kamu lakukan di rumah, yang biasa kamu lakukan di rumah ya. Kemudian tulislah beberapa ungkapan pemberian perintah yang pernah kamu dengar. Misalkan dari ayah yang memerintahkan kamu untuk tidur, atau dari ibu yang memerintahkan kamu untuk makan, atau ayah yang memerintahkan kamu untuk mengambilkan air dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian akan ibu minta untuk mengukur berat benda berikut menggunakan kelereng. Jadi berat benda pensil, buku tulis kalian ukur beratnya menggunakan kelereng. Nah, caranya seperti apa? Coba kalian saksikan video berikut ini ya sebelum ibu tutup pembelajarannya. Marilah kita saksikan video berikut ini. Yang pertama, siapkan alat penimbang. Yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Keempat, masukkan. Nah, pada langkah keempat atau langkah terakhir, kalian hanya menggunakan kelereng tanpa menggunakan koin. Oke anak-anak? Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.